Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di hari yang baru ini. Dan sebagai renungan firman Allah di hari ini, mari kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang kelima, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Perikopnya di situ peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, kita telah membaca firman Allah, bagaimana satu peringatan ya supaya jangan ada di antara kita sebagai orang yang beriman meninggalkan Tuhan atau murtad. Saudara-saudara, di sini jelas bahwa kedewasaan rohani sangat penting bagi kita. Dan orang-orang yang belum dewasa rohani di sini dikatakan dalam ayat yang ke-12 ya, bagian terakhir, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kita tahu bersama dalam pertumbuhan ya manusia ketika dilahirkan, mulai dari bayi, mereka ya mempunyai makanan, bukan makanan keras, tapi mengkonsumsi susu. Dan ini yang disampaikan ya, yang kita baca firman Allah, bahwa orang-orang yang masih ya belum dewasa itu ternyata masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan bagian terakhir, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban dalam hal mendengarkan. Orang-orang yang masih di dalam ya anak-anak rohani, pendengaran mereka sangat peka, mudah tersinggung ketika mendengarkan bahasa-bahasa yang keras ya, ajaran-ajaran firman Allah yang keras, mereka cepat tersinggung. Ini perbedaannya ya. Orang-orang yang masih dalam kategori anak-anak ya, rohaninya masih anak-anak, mereka cepat ya tersinggung ketika mendengar firman Allah yang keras. Mereka belum bisa ya menerima makanan-makanan yang keras. Nah, inilah yang kita lihat. Tetapi orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan ya, dalam ayat yang ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Untuk membedakan ya yang baik daripada yang jahat. Orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, memiliki dewasa rohani ya, dia bisa membedakan ya hal-hal yang baik dan hal-hal yang jahat. Kita telah membaca Alkitab ya, dan telah menerangkan bagaimana orang-orang yang
yang telah memiliki dewasa rohani dan yang masih anak-anak, ya. Nah, saudara-saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ketika Yesus datang ke muka bumi ini, Ia akan menjemput mempelai wanita yang telah dewasa, yaitu gereja Tuhan yang dewasa, ya. Kalau Rasul Paulus katakan, ia cemburu ilahi karena ia telah mempertunangkan gerejanya, kita, sebagai mempelai wanita. Sebab itu, mari kita mempersiapkan hidup kita untuk benar-benar menjadi dewasa rohani. Saudara-saudara, untuk menjadi dewasa rohani, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama, saudara-saudara, orang yang memiliki kedewasaan di dalam rohaninya, gereja yang menjadi dewasa, mari kita lihat bahwa mereka siap untuk menerima pembentukan, diproses, Gereja yang dewasa akan banyak mengalami proses, mengalami banyak penderitaan. Saudara-saudara, kalau kita pernah dengar, ada hamba Tuhan, ada gembala sidang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan pekerjaan Tuhan, pelayanannya. Karena apa? Ternyata karena dia belum dewasa di dalam Tuhan. Walaupun dia seorang gembala, dia belum siap untuk diproses, belum bisa menerima penderitaan, tidak mau menderita. Kalau kita baca di dalam Roma pasalnya yang ke-8, diingatkan kepada kita semua, ayat yang ke-17, Roma 8, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, inilah sebagai orang-orang yang mengerti, orang-orang yang dewasa, kita siap untuk diproses, kita mengalami penderitaan seperti kita baca dalam Roma 8 ayat 17 tadi, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Janji-janji yang kita akan terima, kita sebagai ahli waris, tetapi kita juga menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita menderita di dalam dunia ini, kita tidak perlu takut, sebab di balik itu semua pasti Tuhan memberikan kita kemampuan, kekuatan. Ada Allah Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan, kekuatan, dan kita akan dapat lalui semuanya. Dan dikatakan dalam Roma 8 ayat 17 bagian terakhir, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, untuk itu gereja yang dewasa, gereja yang benar-benar siap menghadapi penderitaan, itu sebagai proses, sebagai pembentukan karakter di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam pertumbuhan manusia, ketika dari bayi minum susu, kemudian meningkat menjadi anak-anak. Anak-anak mulai belajar makan makanan yang keras, sampai remaja dewasa tetap makan makanan keras dan sudah terlatih. Nah, inilah kita, kita perlu terlatih. Panca indera kita juga perlu terlatih, dengan makanan-makanan keras. Nah, gereja yang dewasa, ciri-ciri gereja yang dewasa juga adalah yang menerima kuasa Roh Kudus. Kita harus siap menerima kuasa Roh Kudus. Menerima kuasa Roh Kudus bukan sekedar, saudara-saudara, seperti yang sering kali kita dengar di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang 8, ketika Roh Kudus itu
ada, kita akan menjadi saksi. Tapi ingat, banyak ya orang belum siap untuk menjadi saksi. Jadi bagaimana kita bisa menerima kuasa Roh Kudus itu dengan sungguh-sungguh ketika kehidupan kita ya, kehidupan yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Kita tahu yang baik dan yang jahat. Tentunya kita semua mau ya menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan. Kita mau menjauhi kejahatan. Gereja yang benar-benar dipulihkan ya. Kita ini dipulihkan. Kita siap ketika kita melalui proses, kita siap ya. Artinya kita dipulihkan dan kita dapat menjadi saksi. Dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus itu biarlah sebagai gereja Tuhan kita menerima, kita alami ya, sehingga ketika ada proses ya, ada masalah penderitaan yang kita alami, kita telah menerima kuasa Roh Kudus. Kita diberikan kekuatan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga tidak ada yang murtad, tidak ada yang meninggalkan Tuhan ya. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita bersama. Dia bisa menjadi pendeta besar, tapi kalau dia tidak lolos dalam ya proses, tidak bisa menerima penderitaan, artinya dalam pembentukan, maka itu juga sia-sia. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kita sebagai gereja yang dewasa ini, walaupun kita menerima melalui proses penderitaan, tapi ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita semuanya. Biarlah kita mau menjadi gereja yang dewasa ya, oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa firman Allah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, ini hidup kami ya Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Engkau yang kenal kepribadian kami, Engkau yang tahu isi hati kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Engkau memberikan kami kekuatan melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk memampukan kami berjalan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Banyak godaan, banyak masalah, penderitaan. Sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kami alami ini ya Tuhan. Kami mohon Engkau yang memberikan kekuatan, sehingga kami dapat lalui dengan kemenangan. Tuhan, tolong kami semua sebagai satu keluarga jemaat Allah GPD Bethesda Makassar. Engkau yang memberikan kemampuan, kekuatan kepada kami semua. Biarlah kami mengerti ya Tuhan, kami dapat bertumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau. Terpuji hanya bagi nama-Mu. Biar kami tetap setia untuk mendengarkan firman-Mu, setia untuk mencari Engkau ya Tuhan. Sebab di dalam Engkau kami akan mendapatkan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memberkati umat-umat-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, karir. Tuhan, kami selalu berserah ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati kami semua dalam rumah-rumah tangga kami. Lebih dari itu, kuatkan kami, seisi rumah kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Nama Allah yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.